elit, tolong dong, kita ini serius loh. Kalaupun kalian lolos, itu karena pilihan kita. Nah, tolong suara kita jangan dimain-mainin. Saya mengajak teman-teman yang sudah konsisten istiqomah dengan 01 dan 03 lanjutkan. Buat teman-teman yang masih galau, pilih 01 atau 03. Udah itu aja. 04-nya kayak disebut-sebut ini gitu. Kalau teman-teman memilih 01, teman-teman artinya 04. Teman-teman memilih 03, artinya teman-teman 04. Halo sahabat integritas, kita bertemu kembali di program Buka Kartu, satu visi utama. Media sosial, Twitter dan Instagram belakangan ini diramaikan dengan munculnya gerakan salam 4 jari menjelang pemilu 2024. Gerakan ini bertujuan mencegah Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Untuk membahas ini kami mengundang dua narasumber, John Muhammad dan Gita Damayanti. Mereka adalah inisiator di Salam 4 Jari. Ada Gita Putri Damayana yang saat ini sedang kuliah di S3 di Australia. Selamat malam waktu Australia, Gita. Selamat malam, Son. Ya, sehat-sehat ya Bu Gita ya? Aman, sehat. Oke, kemudian yang kedua Mas John Muhammad, kita biasa panggil Jojon gitu ya, atau John gitu ya. Dia juga salah satu inisiator di Salam 4 Jari. Selamat sore Mas John. Selamat sore Son. Gimana Son? Oke. Sehat Son? Sehat. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan soal latar belakang Salam 4 Jari. Kenapa dorong gerakan ini dan kemudian apa goalnya ya? Silakan mulai dari John atau Gita. John dulu dong, John dulu. Oke, gua. Yang jelas kita marah ya. Jadi kalau ada yang bilang kita takut tuh lain sebenarnya. Jadi kita marah banget, kita sebel banget. Dan ini sebenarnya akumulasi dari proses pencalonan 02 yang kita anggap melanggar banyak aturan, terutama etika ya. Aturan hukumnya kita mungkin bisa jelasin lebih banyak ya, tapi kita bisa melihat pelanggaran di MK dan lain sebagainya. Terus yang terakhir terus terang kita terpicu dengan pernyataan presiden yang mengatakan bahwa dia akan berkampanye dan dia akan berpihak gitu. Jadi sikap Jokowi ini jelas-jelas membuat kita merasa bahwa pemilu ini udah nggak imbang lagi, pemilu ini udah nggak fair lagi. Apalagi kemudian cara menjelaskan presiden tentang aturan tersebut itu dikorupsi. Jadi aturan itu hanya ditonjolkan poin-poin yang dia bilang yang menguntungkan dia saja, tapi ada poin yang sebenarnya dengan beberapa penjelasan itu poin yang sebenarnya menunjukkan itu pelanggaran. Jadi ada persyaratan hubungan darah itu nggak boleh gitu. Nah, kita kan tahu bahwa sampai saat ini Gibran belum diusir, masih diaku jadi anaknya Jokowi. Jadi saya pikir belum ada akte yang menyatakan bahwa Gibran bukan anaknya Jokowi, itu jadi penting. Jadi dengan situasi semacam ini kita ngerasa kayaknya kok kayak gini amat gitu ya. Itu alasan eksternal terkait dengan perkembangan di Jokowi, Prabowo dan Gibran. Nah, di level lain kita baru menyadari sebenarnya, atau teman-teman banyak yang lupa bahwa sebenarnya ketika dengan hampir bersamaan ada upaya untuk memperjuangkan satu putaran itu untuk 02 tentunya ya, satu putaran untuk 02 karena elektabilitasnya selalu paling tinggi gitu ya. Nah, itu orang lupa bahwa angka 51% itu diperoleh dengan asumsi bahwa masing-masing dalam hal ini 1 dan 3 itu memiliki angka di bawah 25%. Artinya apa? Kalau paslon nomor 1 itu angkanya di bawah 25% atau 03 itu di bawah 25%, maka dengan sendirinya atau bahkan 25% aja gitu ya, 50 hanya butuh 1% buat 02 untuk menang. Jadi jarang orang menyadari bahwa baik 1 dan 3 itu saling tergantung untuk bisa lolos. Bahwa kemudian nanti yang hanya lolos cuma dua paslon gitu, itu adalah konsekuensi.
Tapi jarang ada yang menyadari bahwa kelolosan 03 untuk jadi putaran, untuk menjadikannya menjadi putaran kedua, atau kelolosan pasangan calon 01 untuk bisa lolos menjadikannya sebuah putaran kedua, itu sangat membutuhkan masing-masing pihak gitu. Jadi sebenarnya 1 dan 3 ini saling bergantung. Nah makanya kita menyadari 1 itu, lalu kedua situasi hari ini yang kemudian orang yang kadang-kadang atau masih golput gitu. Nah saya sih terus terang kalau saya bisa menghormati pilihan golput gitu. Tapi hari ini 02 buat penilaian pribadi kami, pribadi saya terutama gitu ya, itu benar-benar harus dilawan gitu. Jadi dengan pertimbangan itu memang kami menyarankan orang-orang tidak menggolput gitu atau tidak golput. Bahkan laporan-laporan kecurangan yang disampaikan oleh misalkan Ferry Amsari gitu ya, kemungkinan bentuk kecurangannya itu adalah salah satu menggunakan kertas suara kosong gitu ya. Artinya kan sebenarnya teman-teman kalaupun mau golput sebaiknya dia datang ke TPS. Jadi jangan biarkan suara Anda dipakai untuk atau memungkinkan menjadi potensi untuk jadi dipakai untuk dibuat curang. Ini curang buat semuanya ya, buat 1, 2, dan 3. Tapi poinnya adalah kecurangan itu begitu terasa ya. Kita ngerasa mungkin buat teman-teman yang tipis-tipis gitu. Tapi kalau buat gue kecurangan itu begitu terasa karena ada upaya mengumpulkan kepala desa, terus kemudian laporan terakhir ya, karena kita ngikutin berita, laporan terakhir misalnya Indopol itu sampai nggak bisa mempublikasikan hasil surveinya karena respondennya enggan memberikan jawaban karena takut tidak diberi bansos. Jadi ini kecurangan yang sebenarnya curang, jadi nggak perlu ada alasan bahwa ini bohong atau hoax gitu. Ini kecurangan yang emang real, dan upaya-upaya mencurangan ini memang harus kita lawan. Nah terus terang memang gagasannya adalah membuat koalisi atau mendorong 1 dan 3 itu saling, ya katakanlah kalau sekarang sih saya bayangnya komunikasi, bekerja sama, menyadari bahwa perannya saling sama-sama penting gitu. Dan terakhir ini yang paling mungkin agak sedikit lebih kayak skenario atau lebih ke taktik atau strategi gitu ya. Tapi saya pengen bilang bahwa baik di poin kelompok 1 maupun kelompok 3 gitu ya, paslon 1 dan 3 itu sama-sama mereka punya kelompok yang resisten untuk bergabung. Nah padahal kita lihat potensi oposisinya kuat. Kalau kita ngeliat sampai debat terakhir, udah kelihatan terakhir betul tuh bahwa mereka betul-betul beroposisi pada 02 gitu. Nah dengan perkembangan hari ini semestinya ya logiknya kalau dengan perkembangan ini berarti harusnya 1 dan 3 bergabung dong. Nah kita melihat bahwa kemungkinan untuk memecah belah 1, memecah belah 3 untuk bergabung dengan 02 di putaran berikutnya sangat besar. Nah kita terus terang pengen bilang gini, elit tolong dong, kita ini serius loh. Kalaupun kalian lolos itu karena pilihan kita. Nah tolong suara kita jangan dimain-mainin. Nah, kita kemarin tuh bagus tuh bikin tweet, menurut gua itu jadi inspirasi gue juga bahwa kalau setelah ini ya kita pengen mereka benar-benar oposisi. Kalau kalah ya benar-benar jadi oposisi. Kita kan udah sering tuh ya, orang kita harap jadi oposisi ternyata pas udah pemerintahan barunya mereka gabung gitu, berkhianat sama yang orang yang memilihnya gitu. Jadi kayaknya udah waktunya kita menggalang oposisi yang serius gitu. Nah ini kesempatan. Buat gue ini kesempatan buat masyarakat sipil, warga untuk mewujudkan oposisi yang serius semacam itu. Bahwa kita ada hambatan dari elit maupun elit 1 dan elit 3 ya itu tantangannya. Tapi kita harus coba dan mudah-mudahan berhasil. Itu aja Mas Eson. Ya, makasih John. Jadi kepikiran juga di saya sebenarnya awalnya pengen golput juga Mas John. Tapi ngeliat fenomena kok 02 ini seperti apa ya, tak terbendung gitu ya dengan segala gimmick-gimmicknya. Ini kemudian berpikir perlu alternatif. Jadi 04 seperti yang ditawarkan oleh Gita itu menarik ya, dan teman-teman inisiator di Salam 4 Jari itu bisa jadi pilihan ya. Awalnya pingin datang, pingin coblos semuanya tuh Mas John ya, biar surat suaranya nggak kepake sebenarnya begitu. Nah saya ke Gita ya, Gita ini tadi
John sampaikan soal background ya, kenapa harus menunjukkan Fajar. Nah, yang ingin saya tahu dari Gita nih, gimana cara teman-teman berkumpul kemudian melahirkan inisiasi gagasan soal salam 4 jari ini ya. Jadi Gita ini teman-teman juga perlu tahu, juga salah satu inisiator waktu itu Cicak Buaya kita ya Mbak ya, pernah kumpul bareng untuk bikin gerakan Save KPK waktu itu ya, Cicak versus Buaya. Alhamdulillah buayanya waktu itu ya nggak makan cicak, jadi agak KPK selamat, tapi kita kebobolan di 2019 gitu ya. Kita bisa cerita soal ini cuman keresahan John, kemudian tiba-tiba gimana caranya berkumpul, kemudian udah kita bikin gerakan salam 4 jari nih gitu. Kita silakan. Pertama-tama, Son, makasih untuk ngingetin betapa tuanya kita. Udah senior ternyata ya. Tua banget ya. Itu 2009 soalnya itu Cicak Buaya. Tapi oke. Jadi kalau ditanya ada koordinasi, konsolidasi sama John, jelas enggak. Sama sekali enggak ada. Tapi yang jelas saya punya rasa percaya tinggi ke teman-teman masyarakat sipil. Dan John adalah salah satu orang, Johnnya adalah salah satu orang yang saya meletakkan rasa percaya itu ke banyak teman-teman di masyarakat sipil. Dan John adalah salah satunya gitu. Jadi ketika John melakukan inisiatif tertentu, saya pikir, wah ini ide keren banget, ini bagus banget, dan layak dijemput gitu. Dan kalau tadi John nyebutin soal argumentasi hukumnya ya, saya pikir teman-teman udah banyak yang ngomongin argumentasi hukum soal mengapa paslon 02 itu berlaku curang, mengapa mereka melanggar etika. Itu teman-teman hukum semua udah tuntas bahasnya di situ. Jadi ibaratnya kurang argumentasi apa lagi. Tapi di sini, dan saya mau mengutip teman kerja saya, Viola di PSHK kemarin, dia menyebutkan bahwa ketika kita membahas soal hukum pemilu, itu kita harus membaca dimensi apa yang ada di luar dari rumusan pasal-pasal. Dan saya punya keberuntungan jadi seorang ibu, jadi saya mau pakai topi ibu-ibu itu sekarang. Jadi yang saya ingin tanya ke seluruh dunia tepatnya adalah, ini masa depan apa sih yang kita mau kasih ke anak-anak kita, keponakan, cucu, anak tetangga, dengan pemilu yang seperti ini, yang cara bermainnya seperti ini gitu. Dan apakah kita mau diem aja? Dan jujur, gue tadinya sama lu, Son, mau tusuk semua, karena ada mau ngapain lagi? Ya, betul. Nggak rela, suara kita tuh mahal ya, suara kita ya. Suara kita tuh sangat mahal. Masa suara kita mau kita kasih ke pihak-pihak yang kita tahu semua rekam jejaknya seperti apa gitu. Masing-masing paslon itu mereka semua punya cacat rekam jejak. Dan gue nggak mau ngasih suara gue ke mereka gitu. Tapi dengan eskalasi situasi yang seperti sekarang, argumentasi John semua jadi sangat masuk akal. Bahwa kita tidak memberi ruang kepada praktek curang. Dan kalau dari gue, dan hasil diskusi juga sama teman-teman adalah, kita harus memberikan apresiasi kepada paslon yang berusaha bertarung sesuai etika. Kepada paslon yang ibaratnya mau tanding, saling menghormati satu sama lain. Dan ini kita lihat di paslon 01 dan 03. Lengkap dengan kekurangan mereka masing-masing ya. Tapi mereka bertarung sesuai dengan adab, sesuai dengan tata cara, dengan hukum gitu. Itu sih John, itu sih Son Paul dari gue. Son dan John tuh mirip-mirip. Agak beti ya. Ya, jadi yang jadi pertanyaan teman-teman di luar, di netizen ya, sebenarnya apa sih bedanya salam 4 jari sama gerakan asal bukan Prabowo, atau sebenarnya sama ya? Atau gimana ini bisa membedakan, Mas John atau Gita? Ya, kalau gue nggak tahu kita ya kan, emang benar tadi itu penting tuh, bahwa itu nggak koordinasi gitu juga. Ada yang bilang kita proxy gitu, enggak sama sekali gitu. Kita ya ini kita coba ya, ternyata berkembang gitu. Berarti artinya sebenarnya masyarakat sipil tuh pengen gitu. Emang ada yang sama ya, punya pikiran sama kita tuh, ada lah minimal itu. Saya nggak bilang ini besar ya, tapi ada yang punya pikiran sama. Dan kalau ditanya sudah pasti sih kan, asal bukan Prabowo ya, itu bisa sama. Dan banyak juga yang sebenarnya mengekspresikannya macam-macam. Ada yang 1-3 tambah kita, ada yang 1-3 dan kita gitu.
Ada yang karena dia kelihatannya milih 3 gitu, jadi dia mulutnya 3 dan 1 gitu, 3-1 dan kita. Jadi biarin aja mereka Tiga mengekspresikan cadangan satu apapun. gitu ya. Iya, gitu. Gue caps dulu ya. Mungkin selanjutnya sama Gita. Oke, Gita bisa nambahkan. Jadi apa bedanya kita dengan asal bukan Prabowo ya? Sebenarnya sih kalau menurut saya sih agak mirip ya, cuman saya nggak tahu barangkali garisnya agak beda, kalaupun beda di mana ya? Gita masih Ya, mute. Ya. iya. Oke, kalau gue ngeliatnya mungkin dari strateginya ya. Ini tentu ngomong tanpa koordinasi ya sama John ya. Jadi tanpa koordinasi karena kan kita kan emang gak ada koordinasi. Memang kampanyenya bukan kampanye ya, tapi ya oke. Tapi ajakannya adalah bukannya asal bukan Prabowo, bukan di sana. Tapi pertama menolak gagasan satu putaran itu lebih baik. Itu yang pertama. Kedua, memberi penghargaan, memberi apresiasi, mendukung paslon yang bertanding secara positif, yang memiliki etika politik. Jadi lebih ke sana gitu, soal arahnya. Oke, jadi ada penghargaan lah atau respect kita ke pasangan 1 dan 3 yang telah berjuang paling tidak secara etika ya. Jadi dia nggak punya paman di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga nggak punya apa tanggung jawab lain bagi-bagi bansos gitu ya di banyak daerah khususnya di Jawa gitu Gita ya. Iya, jadi masih ya. Ya, jadi misalnya gini, bisa aja, bukannya nggak bisa ya, bukannya mereka nggak mau begitu, bukannya mereka nggak bisa dan nggak mau, tapi minimal yang kita lihat adalah paslon nomor 2 itu yang maksimal semua cara, ya kan? MK digunakan, bantuan bansos juga digunakan, pengerahan aparat dan ASN dari pusat sampai daerah juga dilakukan, itu yang gitu. Sementara paslon yang lainnya tidak ada upaya semaksimal itu gitu. Minimal mereka masih ada etika politiknya lah kita lihat. Oke. Jadi sebenarnya goalnya apa nih Gita ya? Pokoknya goal gerakan ini salam 4 jari pokoknya apakah yang penting Prabowo nggak terpilih kah atau mau nanti dipilih 1 atau 3 ya silakan, tapi goal yang pertama di 14 Februari adalah mungkin menolak atau melawan 1 putaran kali ya Gita atau seperti apa melawan Gita? 1 putaran. Iya, melawan 1 putaran. Karena narasinya itu manipulatif, Son. Pernah lihat posternya nggak? Son? Iya. Posternya kan 1 putaran lebih baik. Kenapa lebih baik? Lebih baik buat siapa? Ya. Atau dia sudah mulai wacanakan 27 triliun hemat kalau tidak kalau cukup 1 putaran ya. Padahal sebenarnya lebih baik kehilangan 27 triliun daripada kehilangan 400 triliun kali ya kita ya untuk. Jadi lepas dari angkanya kita baru rugi ya. Ini nggak tahu, ini teman-teman di cewek kita pintar ngitung. Tapi kita kan baru rugi kalau misalnya kita nggak ada duitnya, terus kita nimpe dari budget-budget lain gitu loh. Ini kan enggak, budgetnya udah ada. Ya ruginya di mana kalau kayak gitu? Tapi lagi-lagi ini logika gue yang membuatku nggak ngerti kenapa dibilang lebih baik 1 putaran. Yang bilang lebih baik 1 putaran itu siapa ya? Dia sendiri. Ibaratnya orang jualan deterjen paling bagus gue gitu. Walaupun juga di kelompok 3 juga wacanakan 1 putaran juga ya, jadi mungkin sama-sama pinginnya 1 putaran. Ya. Belum lihat. Oke, jadi goalnya pokoknya jangan sampai Prabowo menang 1 putaran ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua sudah pasti ya nggak akan pilih Prabowo kan, gitu ya. Tidak berharap Prabowo menang dan jadi presiden dan Gibran jadi wakil presiden. Begitu kan kita secara simpel ya. Secara simpel gini lah, jangan dikasih gampang dulu. Oke. Kasih lihat lah bahwa nih kita nih yang usaha ini, berarti kalau lagu 50 Cent tuh nyanyinya kebalik, die trying gitu, matilah mencoba, perlawanan sehormat-hormatnya gitu lah pakai sound.
Oh, tidak dengan cara-cara mudah atau apa dibantu oleh sana sini ya. Iya, Tidak melawan fair ya. sehormat-hormatnya lah. Oke, siap. Gita, ini ada pertanyaan juga nih dari teman-teman soal apa tanggapannya soal cawe-cawe presiden dalam Pilpres? Kan Jokowi kemarin sudah bilang bahwa presiden boleh berpihak, presiden boleh berkampanye, dan juga kita lihat secara kasat mata gitu ya bahwa mulai rajin bagi-bagi bansos, kemudian wilayah-wilayah yang kemudian disasar itu adalah mayoritas Pulau Jawa, karena kita tahu Jawa disebut sebagai kunci karena pemilihnya juga banyak. Gita, gimana lihat cawe-cawe ini nih? Ya banyak orang bilang nih kalau mau milih aja Pak gitu, jangan diem-diem sembunyi-sembunyi atau pura-pura gitu ya, tapi yang diundang cuman kelompok 2 doang gitu ya. Kita Itu kan Eson yang ngomong. oh iya. Tapi Saya kalau salah tuh berarti. tapi kalau kayak kemarin ya sesi sebelumnya itu Bibip ya, Bivitri kan juga udah bilang apa yang dilakukan oleh Jokowi itu membuat dia pantas dimakzulkan. Nah, Ya. saya sendiri sih gini, saya sendiri mungkin nggak argumentasi hukum saya mungkin nggak sejauh nggak sepandai ini, bukan nggak sepandai, nggak sepandai Bibip lah dalam menjelaskan soal ininya ya, soal teknis pemakzulannya ya. Dan saya juga nggak mengarah ke sana. Tapi hanya tolong pemilih jangan dianggap blow on. Hmm. Saya pikir itu ya tata apa namanya akal sehat itu yang saya pikir tuh perlu ditagih gitu. Kita jangan dianggap blow on. Masa bagi-bagi bantuan dan semua selesai di Februari menjelang pemilu, menjelang Pilpres, triliunan hanya di Jawa ketika anaknya sedang menjadi paslon itu tanpa ada pretensi, tanpa ada harapan sih. Jadi apa namanya akal sehat ini yang tolong kita pakai sama-sama dong. Tolong dong Pak, dipakai akal sehatnya Pak. Jangan kita dianggap blow on gitu. Karena ini loh, apa namanya rasanya terhina loh bahwa hal-hal kayak gitu dianggap dinormalisasi tuh. Hal-hal seperti itu apa namanya sebagai warga tuh gimana rasanya Son? Ya, saya juga antara terhina, kesel, mangkal sama ya sebenarnya. Jadi ya kok dia bagi-bagi menjelang pemilu 2024, bansosnya juga meningkat. Jadi kalau kita lihat di beberapa pemberitaan media ini kan ada kenaikan yang luar biasa untuk bagi-bagi bansos. Plus lagi soal rapel gitu ya. Rapelan berapa bulan dirapel di bulan Februari dan ini menjelang bansos. Nah, ini yang juga betul kata kita bahwa kita juga mengingatkan semua untuk menggunakan akal sehat. Jadi apa yang sudah dipertontonkan, diperlihatkan oleh 02 dan juga Pak Jokowi ini sebenarnya bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu ke depan. Apakah masih tetap akan memilih pasangan 02 atau kemudian bergabung bersama saya nggak tahu sebutannya kita atau Gita dan kawan-kawan ya, 04 ya, kita ya. 04 aja deh biar gampang. 04 begitu 04. Ya. Jadi saya kalau sebelum ada gerakan ini kalau ditanya pilih yang mana saya jawabannya 04. Jadi untuk ada gerakan ini jadi alasannya lebih pas gitu ya. Lebih pas ya. Jadi memang ini ada masalah sebenarnya di etika ya, penguasa ya. Gita kalau boleh mengerucut, apakah Pak Jokowi saat ini sedang mencederai etika dia sebagai presiden atau pejabat negara ya, kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan berapa waktu terakhir ini? Kalau saya sih bahkan nggak usah dari sekarang ya Son ya. Kita kalau ngelihat nggak usah ngeliat etika, kita ngeliat komitmen aja. Tadi Eson udah ngomong 2009, kita ngomong fast forward 10 tahun sesudah 2009, kita ngomong 2019, itu dalam 2 minggu revisi Undang-Undang KPK. Ya. Itu inisiatifnya dari pemerintah. Kalau kita mau nagih ya, buka cerita lama ya Son ya. Nggak usah ngomong etika politik, kita ngomongin komitmen untuk anti korupsi aja. Itu udah kemana tahu tuh di tahun 2019. Jadi ya artinya kalau komitmen anti korupsinya aja dia bablas kayak tahun 2019, apalagi kalau cuma
etika gitu. Ya, ya. Jadi di teman-teman IC pernah bikin buku kumpulan opini yang dimuat di harian Kompas. Kita kasih judul waktu itu di masa kepemimpinan Jokowi memberantas korupsi dengan setengah hati. Jadi itu waktu itu ya mungkin 5 tahun yang lalu, tapi mungkin dekat-dekat sini mungkin udah 1/10 kali kita ya, 1/10 atau bahkan 0, berapa persen ya komitmen anti korupsi Pak Jokowi. Jadi pas 2019 itu udah runtuh kepercayaan publik ya. Khususnya teman-teman di koalisi masyarakat sipil juga udah nilai ya jangan terlalu banyak berharap dari seorang Jokowi untuk memberantas korupsi. Nah, terakhir Gita, ini pertanyaan soal gerakan 4 jari ini. Ini nanti akan diarahkan kemana? Gerakan moral atau gerakan politik ya? Ini lagi-lagi jawaban yang pastinya tanpa koordinasi dengan Jonjon ya. Ya, nggak apa-apa Mbak. Tanpa koordinasi dan tanpa juga ada gerakan sosial ya. Namanya juga. Saya pikir akan menarik kalau melihat kita merefleksi dari berbagai inisiatif yang muncul di masyarakat sipil atau di publik dalam waktu pemilu, ketika pemilu. Di waktu tahun 2014, kalau Eson ingat dan kalau Ade ingat, itu tuh masyarakat sipil tuh bikin bersih 2014. Ya. Mendukung teman-teman jaringan yang ingin maju sebagai caleg di DPR RI dan di DPRD gitu. Tentu saja gerakannya gagal. Gerakannya gagal karena ketipu kita kayaknya waktu itu. Karena kita banyak ketipu waktu itu, tapi nggak apa-apa. Itu kan namanya manusia mencoba kan kita kan. Kalau kita menang terus, berhasil terus, jumawa jadinya kita. Nah, kalau 2004 kita, jadi saya coba ngelihatnya ini sebagai laboratorium sosial aja gitu Pak Eson. Ya, kalau laboratorium sosial kayaknya Indonesia nggak ada habisnya gitu. Iya, karena daripada kalau kita berharap terkecewa gitu kan. Jadi kita sebagai laboratorium sosial aja. Oke, jadi ini sementara ini akan jadi gerakan sosial ya, seperti cicak buaya, walaupun memang saya nggak tahu apakah, kalau menurut kita nih, telat atau sebenarnya masih ada waktu ya, masih membangun ini menjadi gerakan besar ya. Jadi di banyak tempat kan sebenarnya yang anti politik dinasti sebenarnya arah-arahnya juga antara 03, 01, bahkan 04 sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kita masih punya waktu untuk membuat gerakannya menjadi sangat masif kah, Gita? Lagi-lagi saya nggak tahu, Son. Karena ini gerakan tanpa koordinasi yang jelas. Bahwa banyak pihak yang menjemput itu terus terang saya dan Jonyon pasti senang. Surprise ya. Surprise, betul surprise. Karena selama ini kita selalu tanda kutip doktrinasi bahwa teman-teman muda itu nggak peduli. Teman-teman muda itu senangnya hanya yang yang gimmick-gimmick aja gitu ya. Dan juga tapi satu sisi kan medium yang kami gunakan itu di platform X di Twitter, dan saya nggak tahu sepopuler apa gerakan salam 4 jari ini di medium lain seperti TikTok. Saya nggak tahu seperti apa medannya di situ. Itu menunjukkan betapa tidak terkoordinasinya ya. Saya nggak tahu medannya seperti apa di situ. Ya, tapi ini berasal dari niat baik ya, bahwa demokrasi ke depan tuh harus diselamatkan. Sebenarnya kan juga ke arah sana ya. Jadi kita ngelihat bahwa saya nggak tahu kita atau kita berdua atau banyak pihak yang melihat ada ancaman demokrasi di negeri ini kalau 02 ini akan memimpin gitu ya, dengan proses yang tadi kita bilang ya, pokoknya bukannya kita tidak ingin fair, tapi prosesnya juga harus jalan dengan cara-cara yang beretika begitu ya. Jadi kalaupun dia menang ya kita ya akan respect gitu ya kemenangan ini. Jadi bukan dengan nyinyir atau kita bilang bahwa ya lo kan menang karena bokap lo presiden gitu ya, atau karena ini kan meneruskan programnya Pak Jokowi begitu. Nah kita cari mungkin ini kali sih kalau dari gue ya ini umur manusia kan pendek ya. Umur manusia pendek tapi sejarah itu panjang. Kita bisa menjawab jadinya ketika KPK digergaji, kamu ngapain? Ketika Soeharto turun, mumpung karena kita udah tua nih, Son. Ketika Soeharto turun, kamu ada di mana? Kamu ngapain? Kalau generasi orang tua kakek nenek kita, mungkin peristiwa 65 mereka di mana?
Dan Iya. ini adalah salah satu momen-momen yang mungkin gue naif, tapi ya gue bisa jawab ke anak cucu gue ketika eh, paslon yang melanggar etika hendak bertanding di pemilu, ibu ngapain? Itu minimal gue bisa jawab ke anak gue. Gitu, Son. Oke, kita ini pertanyaan juga tambahan. Pas kita keluarkan gagasan salam 4 jari ini di media sosial, termasuk kita di Twitter, ya, bagaimana lihat respon postingan netizennya yang di Twitter kita ya? Jadi ketika munculnya pasti ada pro kontra. Jadi Mbak Sari Gita meresponnya seperti apa? Eh, Pasti akan muncul keriuhan kan waktu itu ya. oh iya, ini udah banyak banget sekarang nih, udah di reply ada 9, nggak tahu udah berapa viewsnya, udah tinggi banget. Jadi gue udah gue respon lagi gitu. Pas awal-awal masih gue respon sama Jonjon pas awal-awal ya. Jadi ada yang bilang, ada yang memberi selamat ke gue dan Jonjon dari Klaten. Dia bilang, wah terima kasih inspirasinya gitu. Saya ramaikan dari Klaten yang sedang hujan. Sorry, Klaten, Sleman, dari Sleman yang sedang hujan, dia bilang gitu. Nah, itu tuh wah cukup, itu salah satu yang respon pertama. Dan waktu itu tuh gue cukup tersentuh, wah ada orang yang jauh sekali dari gue sekarang yang merespon gitu. Itu sesuatu buat gue. Sudah itu banyak banget yang mayoritas sih apresiatif ya, mayoritas. Gitu. Kalau yang kontra kira-kira lebih ke mana ya? Yang kontra itu udah ini kan kalau nggak salah gue posting itu hari Jumat, Senin minggu lalu kalau nggak salah. Yang kontra-kontra tuh pas udah kayaknya udah lebih nyusul nih rombolannya agak telat gitu. Mereka bilang, wah 01, 03 panik nih gitu. Oh bisa aja nih gengnya 01, 03 gitu-gitu. Gitulah. Jadi seolah-olah kita sebenarnya dianggap berpihak 01, 03 ya, makanya ada gerakan 04 mungkin dipikir yang hater kali ya. Nggak tahu sebutannya yang kali ya. oposan ya. Iya, maksudnya mereka mungkin berpikir gue dan Jonjon partisan, bagian dari tim 01 atau 03 ya, padahal ya sama sekali enggak. Ya. Kita juga nggak pernah dukung siapa-siapa kan sebenarnya kalau di Twitter ya. Iya. Kalau bisa dijailin semua gitu. Ya betul. Ya betul kata kita, mungkin semua punya catatan ya, baik plus maupun minus. Tapi paling tidak yang kita butuhkan ketika dia mau maju sebagai paslon itu harus proses-proses yang sebenarnya beretika, fair, kemudian tidak ada konflik kepentingan. Itu yang kemudian kalaupun menang ya kita harus hormati dengan segala, tadi kita bilang perjuangan yang dengan sehormat-hormatnya ya, bukan dengan proses-proses yang near etika ya. Nah terakhir sebelum kita akhiri, kita bisa nggak ya kan orang pada berkampanye soal 01, 02, 03. Nah, kayaknya untuk 04 bisa nggak? 1, 2, 3 kalimat, ayo pilih 04 atau bergabung dengan 04, kita jadi poinnya di sini adalah bagaimana kita meyakinkan orang, mari bergabung dengan 04. Saya mengajak teman-teman yang sudah konsisten istiqomah dengan 01 dan 03, lanjutkan. Buat teman-teman yang masih galau, pilih 01 atau 03. Udah itu aja. 04-nya kayak disebut-sebut ini. Kalau teman-teman memilih 01, teman-teman artinya 04. Teman-teman memilih 03, artinya teman-teman 04. Oke, siap. Itu sebenarnya goal kita ya. Jadi 01 atau 03 ya, tapi tujuannya sama ya. Dorongannya lebih ke arah 04 sebenarnya begitu. 1 tambah 3, 4 ya kita ternyata ya. Oke, Gita, terima kasih. Son, terakhir boleh nggak, Son? Terakhir banget. Jadi waktu itu ada teman yang bingung, ini nggak mungkin dong milih dua-duanya, dia bilang gitu. Terus ya, kalau jawaban gue adalah, ya lo pilih aja sesuai yang lo mau, 01 atau 03. Kalau milih dua-duanya kan golput jadinya, golput. Ya, itu dia bingung waktu itu. Dan itu rusak suara ya? Itu rusak kertas suaranya. Jadi putaran pertama lo ente pilih aja 01 atau 03. Putaran kedua kalau misalnya 01 nggak lolos, ente pilih 03. Kalau 03 kagak lolos, ente pilih 01 gitu. Maksud gue sesimpel itu. Berarti pesannya adalah di pemilu di 14 Februari pilih antara 01 atau 03. Kalau
maju ke putaran kedua, pokoknya pilih yang di luar 02 begitu ya? Gitu ya? Pilih 01 atau 03. Ya nggak, maksudnya kalaupun maju berlanjut ke putaran 2, pokoknya kalau yang menang yang maju antara 01 atau 03 ya udah pilih aja. Pokoknya jangan 02 kan sudah hitungnya ya. Kita kasih penghargaan lah ke mereka yang bertanding dengan fair tadi itu. Oke, siap. Gitu. Oke. Siap. Oke, gitu. Gita, terima kasih insight-nya, background-nya, mudah-mudahan tetap sehat di Sama-sama. Australia. Nanti kalau saya ke Australia, saya mampir mau makan pecel lele mungkin dekat-dekat situ. Amin. Semoga sehat terus, Son. Sampai ketemu lagi ya, Son. Ya, sehat-sehat dan Salam negara buat ini teman-teman. masih ada ya, masih demokrasi masih berjalan seperti yang juga kita harapkan. Berat tapi ya amin. Ya, kita Amin. Salah deh gue. kobul. Oh boleh ya. Siap, nih Son. Ya, Bye. sehat-sehat Gita di Australia. Sama-sama. Sampai ketemu nanti di Jakarta. Terima kasih. Yuk. Ya. Ya, sahabat integritas, demikian buka kartu kita kali ini. Kita bahas soal Salam 4 Jari, ini gerakan yang dibangun oleh teman-teman masyarakat sipil untuk melawan sebenarnya fenomena yang saat ini dianggap sebagai proses-proses pencapaian pemilu yang tidak fair gitu ya, yang kita lihat secara terang benderang. Mudah-mudahan gerakan ini mencapai tujuan yang diharapkan gitu ya. Jadi ke depan kita bisa memilih dengan hati nurani, tidak dengan ancaman atau iming-iming bansos dan sebagainya. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan juga bunyikan lonceng. Jangan lupa juga komentar teman-teman terkait dengan gerakan ini dan bagaimana ke depan kita bisa kawal pemilu ini dengan baik. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, Pak.